Bahkan orang nggak tahu lagi Ustadz nama saya Surya. Ya. Yang dikenal cuma Raja Sunat. Sunat. Pokoknya kalau ngelihat wajah abang, ini tukang sunat. Ya, mohon maaf Bang Da, saya bilang di sini saya tidak ada maksud tujuan apa-apa, cuma ingin membantu sedikit daripada anak yatim orang tuanya gitu. Dan tidak ada maksud untuk ria atau takabur di sana, tidak. Supaya bisa terbantu saja. Mohon maaf Bang, saya bilang. Oh ya, seolah-olah kamu udah punya pabrik obat ya, kok bisa menggratiskan lah. Oh, jadi seolah dia marah. Ya, seolah dia marah. Kacau juga ini saya bilang. Ini saya pesankan dalam untuk dunia sunat rasul atau di bahasa Inggris itu ada sirkumsisi. Nah, itu jangan dulu ya, jangan dulu cari uang. Kalau kita dalam posisinya masih baru, carilah ilmu dulu. Ketika kamu akan dapat ilmu, maka uang itu akan mencari engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sahdari Official, channel yang berkah dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dalam acara Cerba Sahdari, yaitu cerita bareng Sahdari. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya berada di puncak Aceh Tenggara, yaitu di Alas Hill, yang merupakan salah satu tempat wisata warga Aceh Tenggara, bahkan dari luar Aceh Tenggara, bahkan bisa dikatakan juga termasuk bagian dari ikon dari Aceh Tenggara yang dikelola oleh atau yang dimiliki oleh Bapak Dr. Pandisikel. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh Abang Da Raja Sunat. Ya baik, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, yaitu Abang Da Surya Escape. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bang, kesehariannya nih? Alhamdulillah baik-baik aja nih Ustadz Sahdari ya. Alhamdulillah sehat tanpa kurang satu apapun. Masya Allah, alhamdulillah. Ya baik, ini kan kita nih sudah mengenal nih bahwa Abang nih adalah merupakan Raja Sunat gitu. Ya, dari di mana-mana orang sudah mengenalnya. Siapa yang nyunatin anaknya nih? Dr. Surya gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan dulu sedikit biografinya nih. Nama Abang, termasuk juga sejak kapan Abang memulai untuk menangani khitanan ataupun sunat Rasul, dan termasuk motivasi apa sehingga buat namanya itu Raja Sunat gitu. Sehingga yang lain masih kalah gitu. Karena apa kan Raja Sunat gitu. Iya betul. Mungkin bisa dijelaskan biografinya singkat lah. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Ustadz Sahdari ya. Sebenarnya ini rekan saya ini dulunya, ada lama kenal ya, sejak 5 tahun yang lalu mungkin ya. Jadi jarang jumpa dengan kesibukan beliau yang luar biasa ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Surya yang berbahagia ini. Adapun sedikit ya biografi tentang saya, kenapa itu Raja Sunat dan sebagainya, ada Dr. Surya, ini kita klarifikasi ya. Ya, nama saya sebenarnya itu ya Surya AR, ya sering disapa Raja Sunat di akhir-akhir ini, ya 5 tahun kebelakangan ini. Bahkan orang nggak tahu lagi Ustadz nama saya Surya. Ya. Yang dikenal cuma Raja Sunat. Pokoknya kalau ngelihat wajah abang, ini tukang sunat. Ya, sebenarnya ini kalau boleh saya ceritakan kenapa nama dibuat Raja Sunat. Mungkin ini langsung julukan dari warga sendiri mungkin. Warga sendiri. Ketika anaknya kita atau kita sunat Rasul tidak merasa kesakitan sehingga pulas langsung tidur, besok paginya cerita-cerita siapa yang sunat, ya Raja Sunat. Raja Sunat yang sunat. Karena kalau Raja Sunat yang nyunatin nggak sakit. Nggak ada sakit. Ini mungkin. Jadi dikatakan saya itu Raja Sunat begitu. Walaupun itu kita buat sendiri, namun ini memang langsung dari masyarakat yang membuat namanya. Jadi awal mulanya sehingga dibuat namanya Raja Sunat itu karena memang ada ungkapan dari masyarakat. Ungkapan dari masyarakat. Karena dengan kepuasan dengan pelayanan abang. Gokil haji nanya nak isi apa musui. Dengko haji aman deh. Aman. Itu yang sering saya dengar. Terus itu kapan saya mulai untuk sunat Rasul ini? Kalau saya tidak silap, kurang lebih itu di tahun 2008 saya sudah mulai untuk bersunat Rasul di door to door masyarakat memanggil begitu.
2008. 2008. Dan saya lupa ingat juga ya di mana ini pertama sekali ini ya. Jadi biasanya kan Bang, sebelum kita langsung terjun ke lapangan itu kan, apakah Abang mungkin ada pengalaman ngikut-ngikut dulu gitu? Iya, ya jelas. Kita awalnya memang kan nggak mungkin langsung jadi raja sunat gitu. nggak mungkin. Awalnya memang kita ngikut-ngikut dulu nih, ngikut dokter, dokter si A, dokter si B yang mengajak, kemudian ada abang-abang letting, senior. Ayo Sur, ayo. Dulu belum ada raja sunat ya, Surya gitu. Ayo Bang gitu. Jadi pengalaman untuk itu ada 2 tahun untuk ngangkat tas aja Ustaz. Angkat tas ya. Angkat tas siap terus. Lepaskan suntik. Lepas suntik ya. Namanya kondektur lah kalau di mobil tuh ya. Kenet belum pernah menjadi apa ya? Sopirnya belum. Ya belum ya, masih jadi kenet dulu. Kenet terus. Tapi dari situ dapat pengalaman ilmu ya. Alhamdulillah Bang, alhamdulillah. Jadi kalau ngikut-ngikut kayak gitu Bang, itu ada nggak tuh istilahnya penghasilan atau gimana gitu? Ini biar kita tahu kan. Ya ini sebenarnya ini kalau penghasilan ya jauh sekali. Karena saya pun itu berpikir dulu saya tidak akan pernah mencari uang dulu, tapi saya akan cari ilmu dulu. Ini yang saya ini kan dalam hati dulu, saya dapat ilmu, baru dapat uang kemudian begitu. Ya, berarti ini motivasi untuk kita semua nih, sahabat sadari official, bahwa untuk mendapatkan ilmu jangan mikirkan uang dulu. Iya betul. Yang penting ilmunya dapat, dulu. nanti kedepannya insya Allah rezeki itu akan datang sendiri. Iya betul sekali Ustaz. Berapa tahun kira-kira Bang Abang ikut seperti itu? 2 tahun lebih kurang. 2 tahun. Saya ngikut aja. Jadi kenet aja. Buka tas, ambil sepet, tarik pihak kain atau lido kain itu namanya kan untuk busannya. Ya alhamdulillah 2 tahun lah kurang lebih Ustaz. Luar biasa itu kenangannya. Nah kemudian setelah dari itu berarti kan Abang udah ada pengalaman nih ngikut-ngikut dokter. Dan dari tahun berapa Abang sehingga mulai mandiri nih, nggak ngikut mandirinya di tahun 2010 saya sudah mandiri tanpa ada katakanlah operatornya atau rekan dokter. Saya langsung terjun sendiri 2010 pertama itu Ustadz. Ya. Pertama kali menanganin untuk khitanan tuh di mana Bang? Ini yang saya kurang ingat ya, kalau nggak saya silap itu mana? Lawai 2 Kecamatan Bukit Tusam mungkin itu. Mudah-mudahan orang Lawai 2 nonton. Iya, Lawai 2 ya. Itu pertama kali 3 orang yang kita sunat Ustaz. 3 orang. Padahal saya masih baru. Pertama kali. Tapi langsung 3 pasien. 3 pasien yang saya sunat langsung. Nah, ini luar biasa pengalaman itu. Perlu waktu yang panjang untuk satu orang itu, bahkan waktunya perlu sampai 2 jam Ustaz. Ini mohon maaf. Itu pertama kali. Kalau sekarang mungkin udah 20 menit selesai. Jauh sekali bedanya itu. Dan memang seperti yang Abang sampaikan tadi, ini kita kan sering jumpa juga di lapangan Bang. Iya betul. Abang yang nyunatin, saya yang nyenterin. Kameramen gitu. Jadi ketika dilihat memang asik memang ketika Abang kan. Saya lihat ramah dengan anak-anak begitu. Alhamdulillah. Sehingga anak-anak juga yang mula-mula mungkin nggak mau mesti dibujuk, ketika udah berhadapan dengan Abang, kayaknya anteng aja gitu. Alhamdulillah. Jadi gimana tuh Bang trik-triknya ketika menangani sunat tuh sehingga waktunya bisa singkat dan anak-anak yang agak rewel bisa Bang tenangkan gitu? Ya, tentu itu ada triknya memang Ustadz ya. Di sana memang ini kan dari kakek kita yang mengajarkan, ketika kita di lapangan itu harus menggunakan di sisi agama dulu. Nah, ketika kita itu kita tidak berbicara lain, kita langsung ajak si pasien atau adik yang mau kita sunat untuk beristighfar. Ya, kemudian bersahadat, baru salawat begitu. Sambil ya langsung kita menanyakan kegiatan anak ini apa dan sekolah di mana, cita-cita seperti apa begitu. Tanpa dia sadari ini mungkin udah selesai, udah terpotong suka gitu. Memang seperti itu saya lihat. Abang sambil ngomongnya lancar tapi tangan main terus gitu. Jadi sehingga anak-anak nggak terasa Bang ya. Sambil ngobrol dia pun langsung nggak terasa sakit dan kita ajak main game. Setelah baca doa kita berikan handphone. Kemudian setelah itu apabila dia udah melaksanakan kegiatan kita itu, kita kasih handphone, dia langsung main game. Jadi sunat sambil main game gitu. Jadi ini motivasi juga nih Bang kan untuk pemirsa sekalian kan. Alhamdulillah. Bahwa ternyata HP itu juga ada waktu-waktu tertentu bisa dibutuhkan. Betul sekali. Seperti sunat tadi. Jangan main game aja sepanjang hari. Jangan, nggak boleh main game. Doa dulu baru main game gitu boleh ya.
Jadi seperti itu trik-triknya Bang. Ya, trik seperti itu kita lakukan. Anak-anak alhamdulillah. Kemudian nih Bang, kita mau tanya-tanya juga nih masalah peralatan kan. Iya. Mungkin bisa Bang jelaskan dulu dari awal-awal sampai sekarang ini kira-kira peralatan apa yang Abang gunakan dan sekarang ini yang mudahnya itu alat apa, seperti apa gitu. Kalau saya kan nggak paham nih masalah alat nih, mungkin Abang langsung menjelaskannya. Baik, terima kasih lagi ya waktu yang diberikan oleh Ustaz Sadari ya. Jadi adapun alat yang kita gunakan ya pertama sekali di tahun 2010 ya ketika mandiri itu masih menggunakan alat gunting atau bahasa medisnya yaitu konvensional atau bahasa awam manual. Bahasa awam manual ya. Ngetapi pakai gunting ini. Jadi itu pertama sekali di 2010 ya, seiring waktu berjalan tahun demi tahun rupanya kesehatan ini mengikuti zaman untuk ilmu pengetahuan yang lebih maju, perkembangan ilmunya semakin maju. Jadi tercipta di sana ada laser cutter namanya. Laser cutter di tahun kalau saya tidak silap ya itu di tahun 5 tahun ke belakang ya. Di 2000-an lah. Pertama sekali kita membawa laser ke Aceh Tenggara itu, Ustaz. Jadi yang pertama kali membawa laser ke Aceh Tenggara Abang gitu. Ya, bisa dibilang begitu kalau saya tidak silap ya, karena memang sebelum manual atau sebelum laser ini memang belum ada saya lihat. Kalaupun ada saya tidak tahu ya, mungkin ada di tempat-tempat yang lain. Cuma kurang saya dengar atau kurang familiar. Jadi laser itu pertama sekali kita mengenalkan di Aceh Tenggara. Alhamdulillah sampai sekarang masih banyak menggemari laser, walaupun kita ada berapa item di sana, Ustaz. Ada claim, ada lem, kemudian ada super ring, ada stapler, banyak. Cuma yang untuk masih di kelas menengah ke atas, rata-rata masih yang maunya seperti laser cutter gitu. Dan memang bedanya itu sangat luar biasa dengan manual, minim pendarahan dan lebih cepat penyembuhan gitu. Oh gitu. Ya. Kalau masalah rasa sakit Bang, ada perbedaan antara laser dengan yang manual gitu Bang? Oh enggak, perbedaan sakit tidak ada sih sebenarnya. Itu memang langsung dari kitanya nih, cara sistem pembiusannya. Kemudian memberikan terapi obat yang agak lumayan, lihat umurnya begitu. Jadi kalau masalah sakit itu sebenarnya nggak ada kata sakit loh kalau saya lihat di sana. Cuma ada rasa nyeri sedikit, yang namanya luka, Ustaz. Ya luka. Nggak ada luka kita buat luka. Jadi kan ya namanya jadi sakit, ya, sedikit nyeri lah. Gitu dia, Ustaz. Jadi kalau dari segi waktu Bang, mana lebih lama manual atau dengan laser gitu? Ya, barang tentu memang kalau manual ini kan masih menggunakan gunting ya. Jadi dia itu perlu waktu lebih lama sih. Agak lebih lama. Karena di sana kita harus mengedep, artinya mengedep itu memberhentikan pendarahan, kemudian kita klim pakai arteri klim, baru kita heating atau kita ikat sehingga tidak ada pendarahan di sana. Itu kita keliling dulu, kita lihat adakah yang memang bocor arterinya, yang berdarah itu harus kita klim. Baru kita heating begitu. Makanya prosesnya agak lambat, beda dengan laser. Kalau laser ini dia lebih begitu kita potong atau insisi, ya itu langsung bisa di heating gitu. Tanpa adanya kita tutup arteri terbuka gitu. Oh begitu. Iya. Kemudian nih Bang, ini kan saya juga orang lapangan kan. Jadi sering ada pertanyaan gitu. Ketika kerja itu ada gunting, ada peralatan-peralatan. Betul. Itu biasanya kan dibakar tuh Bang. Iya betul. Itu fungsi bakar tuh sebenarnya apa Bang? Ya kalau itu sebenarnya memang itu adalah sistem sterilisasi namanya. Itu namanya sampiran kalau saya tidak salah. Yang dahulunya itu sebelum ada alkohol, itu alkohol yang disiram. Dulunya itu spiritus. Nah sekarang seiring waktu berjalan ya, ilmu pengetahuan kesehatan semakin ya memuncak, artinya semakin baik. Jadi digunakan alkohol yang pakai piring itu ya, kalau saya tidak silap, ya dikasih alkohol dibakar itu untuk sterilisasi supaya itu guntingnya dalam posisi steril tanpa ada kontaminasi dengan kuman begitu, bersih. Itu dia, Ustaz. Ya. Kemudian nih Bang, katanya anak yatim itu digratiskan Bang ya? Ya, alhamdulillah betul sekali, Ustaz. Ini memang dari diri sendiri ya, Ustaz ya, dari dalam hati lah. Saya bilang ini najar. Ya, ini anak yatim kita gratiskan memang di tahun 2010, 2011 udah mulai kita gratiskan sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, alhamdulillah berkahnya lumayan, Ustaz, dari situ. Itu di mana saja Bang?
Di mana saja. Heeh. Bahkan di 3 kabupaten kota kita siap dipanggil. Atur waktu, jadwal. Kan namanya di luar kota itu kan perlu waktu. Jadi kita tentukan jadwal begitu, Ustaz. Dan sampai sekarang alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Anak Nah, yatim. ini sangat membantu sekali bahkan Ya. khusus bagi anak-anak yatim yang mungkin tentu perlu diperhatikan termasuk di bidang sunat rasulnya. Betul sekali. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, sahabat Sadari Official, nanti yang mungkin ada anak yatim yang ingin sunat rasul, Ya. bisa langsung dihubungi. Bisa langsung Kita dihubungi. tampilkan nomor. Boleh. Tampilkan aja nanti. Jadi langsung bisa dihubungi nomor kontak person di bawah ini, dan insya Allah akan ditangani oleh Raja Sunat. Iya. Jangan diragukan Iya, lagi. iya. Pengalamannya sudah Alhamdulillah. bertahun-tahun. Alhamdulillah. Mungkin jangka waktu pengalaman abang sampai sekarang berapa tahun sudah? Mungkin kalau kita hitung dari 2010 aja ya normal ya. 2008 mungkin tahap awal itu. 2010 sampai 2023 berapa, Ustaz? 2023. Sekitar berapa tahun ini? Udah mencapai 10 tahun mungkin lebih ya. Ya begitulah kurang lebih, Ustaz. Sekali lagi sahabat sekalian, Ya. nanti yang bagi ada saudara kita atau anak kita yang mungkin anak yatim atau yatim piatu, boleh langsung hubungi nomor di bawah ini, Ya. dan insya Allah Raja Sunat akan datang Siap. untuk memberikan pelayanan terbaiknya tentu. 25 jam siap, Ustaz. Dan ini juga motivasi untuk kita ya. Iya. Jadi Abang Da kita ini menunjukkan Iya. bahwa setiap pekerjaan itu kita harus mengambil berkah. Berkah. Kenapa? Karena kita ketika memperhatikan, mempedulikan anak yatim, insya Allah keberkahan akan menghampiri kita. Amin. Bahkan nih dari segi agama, Bang ya. Iya. Dari segi agama, Rasul menyampaikan siapa yang peduli, sayang, perhatian, ya, memperdulikan nasib anak yatim piatu, maka nanti di surga itu seperti 2 jari ini kata Rasul, ya. Alhamdulillah. Di surga nanti. Mudah-mudahan Oh, ini berkat akan sama tercapai. Rasul lah gitu. Ya, dekat. Amin ya Allah. Bayangkan 2 jari ini dekat dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Jadi sangat luar biasa, dan bahkan ini ada ancaman dalam Quran. Siapa yang menghardik anak yatim, ya, atau kalau bahasa kita marah Intimidasi, atau ya, nyogang bahasa Ya, nyogang ya. anak yatim, itu termasuk orang yang mendustakan agama. Berdasarkan profesi Abang Surya ini, beliau sudah menunjukkan kepedulian kepada anak yatim ataupun anak yatim piatu. Mudah-mudahan yang lain juga bisa mengikuti jejak Abang Surya. Saya pernah juga diteror, Ustaz. Diteror? Bisa sedikit cerita ya. Diteror gimana nih? Pernah sedikit diteror itu melalui via WA, via Messenger. Di situ bahasanya luar biasa sih menurut saya. Sur atau Raja, kenapa menggratiskan sama anak yatim? Kamu kok udah banyak uang ya? Udah ada seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Jadi saya bilang, mohon maaf Bang Da, saya bilang di sini saya tidak ada maksud tujuan apa-apa, cuma ingin membantu sedikit daripada anak yatim orang tuanya gitu. Dan tidak ada maksud untuk ria atau takabur di sana, tidak. Supaya bisa terbantu saja, mohon maaf Bang, saya bilang. Oh ya, seolah-olah kamu udah punya pabrik obat ya, kok bisa menggratiskan lah ini. Oh, jadi seolah dia marah nih. Ya, seolah dia marah. Saya kacau juga ini saya bilang. Ya, sampai seperti itu. Dan bahkan itu ada berulang kali, Ustaz. Masuk via WhatsApp saya, via Messenger begitu. Dan negur langsung ada juga. Nanti kamu nggak dapat, bilangnya. Kamu kan punya modal juga untuk sunat rasul itu kan perlu beli obat, beli alat, beli ini, beli itu. Bilang. Ya, saya jawab aja itu najar saya begitu. Apakah karena Abang menggratiskan anak yatim gara-gara itu semakin surut rezeki Abang? Oh tidak, justru itu malah semakin naik. Semakin naik. Alhamdulillah. Nah, ini perlu dicontoh juga nih. Ya, alhamdulillah. Bahkan semakin melonjak gitu, masih melonjak ya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, insya Allah pasti akan membawa keberkahan. Keberkahan, betul sekali. Itu jangan takut istilahnya seolah-olah kita akan rugi, tidak. Ya, Tetapi betul. justru akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nih Bang. Ya, boleh. Yang mau kami tanya juga nih. Betul, silakan. Sempat juga kita dengar Abang nih katanya mau maju 2024 gitu. Ya, Benar gak nih ya? betul yang disampaikan oleh Ustaz Sadari tadi. Memang pada awalnya saya ada rencana, dan itu pun memang ada dorongan-dorongan daripada orang tua, beberapa desa dan beberapa kepala desa mendukung dan mensupport. Bahkan ada juga yang memberikan dana pada saat itu. Iya. Jadi itu sempat tertunda atau pending.
Ya itu karena orang tua belum ada mengizinkan Ustaz. Yang namanya orang tua ini Ustaz, ya menurut saya apabila tidak ada izin, Ya, betul. posisi kita naik ataupun bisa duduk di legislatif itu nanti tidak ada keberkahan. Ridollahi fi ridho walidain. Betul ya. Ridhonya Allah terletak pada ridho kedua Ridho orang tua. Jadi Ini, kalau Ustaz. orang tua sudah tidak ridho, jangan dulu Pak. Oh belum. Sampai betul-betul abang memantaskan diri dan meyakinkan. Iya betul. Cuma untuk bersiap ke depan insyaallah. Kalaupun tidak jadi 2024, Ya, di tahun yang akan 5 tahun datang. yang akan datang kita usahakan, dan bahkan banyak warga-warga kita meminta gitu. Dan masyarakat nanti ada juga yang bilang itu, kalau Raja Sunat udah jadi DPR nanti siapa yang nyunatin anak Oh kami iya, itu? tetap kita turun insyaallah. Tetap turun walaupun kita tidak nanti turun ya. Ini nanti kita akan buatkan, nanti kalau ada rezeki itu kita buatkan seperti rumah sunat, dan di sana nanti ada rekan-rekan di sana, nanti kita buatkan seperti ada operator tertentu, dan nanti itu membawahi nama daripada Raja Sunatan tetap. Bukan berarti Raja Sunatan nanti duduk di legislatif tidak sunat lagi. Ada nanti berupa rumah sunat kita ciptakan, ada rekan-rekan nanti di sana. Artinya bisa lebih turun. meluaskan lagi. Lebih meluaskan lagi dan saling berbagi terus kan. Ini harapan kita Ustaz, bukannya langsung tidak sunat ya, karena kan itu kan awal mula ya kan dari sunat-sunat. Jadi nggak perlu dikhawatirkan gitu. 2024 berarti nggak jadi Bang ya. Untuk saat ini belum Ustaz. Belum ya. Belum ada izin lah. Karena di politik ini Bang, dari hitungan menit bisa berubah juga gitu. Ya sangat dinamis memang, luar biasa, bisa berubah dalam semenit. Ya kalau memang langsung masyarakat mau minta ya bisa juga. Tapi untuk belum orang tua belum ada restu Ustaz kan. Ya. Tapi mudah-mudahan segala apa yang dicita-citakan Abangda dapat tercapai, dan tentu dengan tujuan mulia. Dan sebagai penutup, ini mungkin udah agak sore juga nih Bang. Nah, ini kami lagi di puncak nih. Makanya angin juga berhembus, sangat santai sekali ya teman-teman sekalian. Untuk terakhir mungkin ada pesan-pesan yang Abang sampaikan kepada pemirsa setia di channel Sadari Official, mungkin bisa disampaikan yang berkenaan dengan Raja Sunat itu. Ya, terima kasih ya. Ini mungkin tips atau pesan bisa ya. Ini saya pesankan dalam untuk dunia sunat Rasul, atau di bahasa Inggris itu ada sirkumsisi. Itu jangan dulu ya, jangan dulu cari uang. Kalau kita dalam posisinya masih baru, carilah ilmu dulu. Ketika kamu akan dapat ilmu, maka uang itu akan mencari engkau. Masya Allah. Itu dia. Kemudian mungkin bisa disampaikan lagi Bang, khusus anak yatim tadi Bang. Ya, sedikit lagi itu mengenai anak yatim. Ini dengan saya langsung, apabila ada yang orang tua hendak menghitankan anaknya, tidak ada biaya untuk anak yatim ya, khususnya anak yatim sama piatu, boleh hubungi nomor kita di bawah ini ya Ustaz ya. Dan langsung kita yang turun operatornya, insya Allah tidak mengecewakan Anda. Ya baik, Sadari Official, alhamdulillah sudah berbincang-bincang dengan Abangda Surya, Raja Sunat, yang tidak perlu diragukan lagi, insya Allah akan memberikan pelayanan terbaik. Dan alhamdulillah saya juga di lapangan sering menyaksikan, memang Abangda Surya ini, beliau memang sangat akrab dan mudah untuk biasanya nyunatin anak-anak gitu, bahkan akrab gitu. Bahkan tadi ini mau mulai podcast saja ada yang pernah disunat Rasul sama abang ini disapa minta foto gitu, luar biasa. Atau mungkin kalau dari 2008 atau 2010 sampai dengan sekarang, mungkin udah ada yang disunatin abang ini jadi polisi, tentara. Pernah nggak nyapa? Ada tuh nyapa kadang-kadang itu, mungkin entah dia udah jadi nggak tahu, nanti dia bilang pakai seragam saya lihat kan. Mungkin di 2008 itu saya mungkin udah turun itu sampai sekarang mungkin udah berapa tahun ya. Bahkan memang betul mungkin dia udah jadi polisi sebagian, dan banyak yang udah bekerja di kantoran, di dinas perhubungan, bahkan di BPBD, dan banyak di Indomaret, di Alfamart juga banyak menyapa saya ketawa aja, abang lo yang nyunat saya, bilang oh ya. Sekarang udah gede, udah tinggi kan. Dia tidak berubah dari saya begitu, masih gemuk. Masih tetap ganteng. Masih ganteng gitu. Alhamdulillah. Ya baik sahabat Sadari Official, alhamdulillah mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih sudah berkunjung di channel Sadari Official.
Dan kita doakan abang dan kita segala cita-cita dan tujuan mulia bisa tercapai semuanya. Terima kasih. Insya Allah kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak.